Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksada TV, kembali lagi ke Tas Buku, komunitas bedah buku. Bersama saya, Nur Isnani Ramawati, selaku moderator dari Lembaga Pers Mahasiswa Generasi ke-10, dan rekan saya, Siti Nursaratul Maryam, sebagai pembedah buku dari LPM Generasi 10. Baik, kepada Kak Ria, silahkan untuk menjelaskan sinopsis pada buku yang dibawakan hari ini. Dengan judul Asya Story, cinta ini luar biasa menyakitkan, namun indah secara bersamaan. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Asya Story Istek Iksada Bojonegoro. Identitas buku. Judul buku Asya Story. Penulis buku Sabrina Febrianti. Penerbit buku Rainbook Publishing. Kota terbit Yogyakarta. Cetakan September 2019. Tebal buku 360 halaman. Tentang penulis. Sabrina Febrianti dikenal dengan nama pena Sabrina 1928. Lahir di Jakarta 5 Februari 2003. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Alumni SMP Negeri 1 Jonggol dan sekarang masih berstatus pelajar di MAN 3 Bogor. Penyuka film trailer, susah tidur di malam hari, dan bisa kembali tidur jika matahari terbit. Sangat hobi bermain basket. Baginya, basket adalah prioritas dalam olahraga. Bercita-cita menjadi tentara angkatan darat. Novel Ketika Hujan Berhenti adalah salah satu novel yang menjadi favoritnya. Pecinta anime Jepang dan segala macam drama seperti Korea, Cina, Taiwan, dan Jepang. Sinopsis. Novel Asya Story ini menceritakan kisah tentang seorang gadis bernama Asya Radwista yang merupakan siswi di bangku kelas 11 SMA. Ia merupakan gadis pendiam yang tidak terlalu menyukai keramaian atau bahkan obrolan. Hobi yang pantas untuk dia adalah membaca buku. Asya anak pertama dari 3 bersaudara. Bisa dibilang dia yang paling berbeda dengan adik-adiknya. Bukan karena Asya cantik fisik atau mempunyai kekurangan, melainkan Asya diperlakukan beda dari adik-adiknya yang selalu mendapat perhatian dan kasih sayang lebih. Terakhir kalinya Asya mendapat sapaan lembut dari orang tuanya adalah sebelum adik-adiknya terlahir di dunia. Dan masalahnya pun hadir, masalah yang mungkin tidak akan pernah dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Asya, gadis pendiam itu harus menelan kenyataan pahit dalam hidupnya, dan kejadian naas yang menimpanya semakin membuat ia dibenci oleh orang tuanya. Bagaimana tidak, ia hamil di usia yang masih sangat remaja, dan lelaki brengsek yang merusak kehormatan si gadis pendiam itu bernama Alex. Saat orang tua Asya meminta pertanggungjawaban di sekolah Asya, Alex mengabaikan dan tidak mengakui kesalahannya, dan berlaku seperti orang tak bersalah, hingga Asya dikecam siapa yang telah melakukannya. Asya malah menunjuk sembarang arah dan telunjuk tangannya tepat mengarah kepada Vano, pria tampan yang cuek dan berasal dari keluarga terpandang. Vano yang tidak bersalah ini menjadi korban dari kelakuan temannya yang tidak mau bertanggung jawab itu, bernama Alex. Dan Vano tidak mengelak sama sekali. Dia tetap tenang dan cuek terhadap keadaan. Dia mengikuti alur berjalannya takdir yang sudah digariskan kepadanya. Kejadian Asya ini akan dipertanggungjawabkan oleh Vano. Setelah kedua orang tua belah pihak sudah saling bertemu dan bermusyawarah, tak lama kemudian Vano menikahi Asya. Vano yang merupakan salah satu siswa yang duduk di bangku kelas 12 SMA tetap melanjutkan sekolahnya karena pemilik yayasan sekolahnya ialah kakeknya sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk dia berhenti sekolah. Sedangkan Asya, si gadis pendiam bernasib malang itu harus di drop out dari sekolah karena hamil dan menikah. Vano yang sama sekali belum mencintai Asya, begitu juga sebaliknya. Asya yang juga sama sekali belum mencintai, bahkan tidak mengenal Vano, mereka married by accident. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa, Asya mulai kagum
akan ketampanan si Vano, seorang pria yang cuek namun ternyata penuh misteri perhatian di dalamnya. Vano berusaha menjadi suami yang baik untuk Asya. Tanpa sadar, kini Vano sudah mulai mencintai Asya sepenuhnya dan sangat khawatir akan kehilangannya. Kehidupan mereka berlanjut dan cinta ini luar biasa menyakitkan bagi Asya namun indah secara bersamaan bersama Vano. Kelebihan novel Asya Story. 1. Banyak pesan moral yang terkandung di dalam novel ini, seperti cara mengambil sikap saat menghadapi sebuah masalah. Yang selanjutnya ada setiap masalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Jangan terlalu menghakimi seseorang, tapi juga memberikan solusi. Dan harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. 2. Karakter penggambaran tokohnya sangat kuat sehingga pembaca ikut terbawa suasana dan merasakan apa yang dituliskan oleh penulis. 3. Permasalahan yang umum terjadi di kalangan remaja. Akan tetapi di dalam novel ini permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan luar biasa. 4. Alur cerita yang digunakan adalah alur campuran atau maju dan mundur sehingga membuat para pembaca penasaran akan kelanjutan ceritanya. Kekurangan novel Asya Story. 1. Penggunaan kata-kata yang kurang tepat karena ada kata yang terlalu dewasa atau vulgar yang menurut saya jika novel ini dibaca anak di bawah usia 17 tahun sangatlah kurang etis. 2. Ada part-part tertentu yang menyebabkan ceritanya menjadi menggantung dan berbelit-belit atau tidak runtut. Terima kasih. Sekian bedah buku dari kami. Jika ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Iksada TV. Salam literasi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.